Cuma ada yang menjadi pertanyaan untuk menghindari goror ini adalah tinggal bagaimana investor ini memanfaatkan informasi-informasi tadi gitu untuk menentukan atau mengetahui kualitas dari saham syariahnya gitu. Jadi dari informasi-informasi yang udah super terbuka ini, teman-teman tinggal analisis gitu, tinggal cari tahu sebenarnya ini kualitasnya seperti apa gitu. Karena yang agak susah itu dari segi kualitasnya teman-teman. Karena itu butuh effort dari teman-teman gitu. Jadi mungkin kita nggak akan pernah kenal banget sama perusahaannya, bahkan sampai kegiatan sehari-hari di perusahaannya kita mungkin nggak akan sampai tahu ke situnya gitu. Tapi seenggaknya kita udah ada usaha untuk mengurangi unsur goror ini gitu. Jadi unsur goror nggak akan pernah hilang, tapi bisa diperkecil gitu. Sama seperti risiko gitu. Risiko nggak akan pernah bisa hilang, cuma bisa kita perkecil gitu. Jadi mungkin itu sih penjelasan terkait goror gitu dan cara menguranginya seperti apa gitu. Oke, nah bener nih. Jadi yang namanya goror ini sebenarnya masih bisa kita hindari teman-teman gitu. Nah, kalau kalau gitu tadi kan kita bahas tentang trading nih. Nah, sekarang ini yang masih sering jadi perdebatan di antara teman-teman nih, ada yang masih bingung membedakan antara trading sama investing. Nah, bedanya apa sih antara trading sama investing? Ini kayaknya salah satu frequently asked question juga nih, sering banget orang nanya ini ke kita biasanya. Oke, perbedaan trading sama investing gitu ya. Iya. Uh, kalau kalau diartikan ya trading kan jual beli gitu. Jadi mungkin trading itu lebih mengharapkan capital gain-nya gitu. Jadi dia mengharapkan keuntungan dari kegiatan jual beli sahamnya tadi gitu. Jadi dia beli saham untuk dijual lagi gitu dalam waktu yang mungkin nggak lama gitu. Nah cuma kalau investing dia tuh kayak nabung gitu. Jadi dia beli saham, disimpan di hold gitu ya sampai kepemilikannya banyak gitu ya. Mungkin bisa bertahun-tahun baru dia akan dapat dividen gitu kan tiap tahunnya. Baru nanti mungkin ketika dia sudah punya banyak sahamnya dijual gitu. Jadi mungkin perbedaannya pertama dari time frame-nya. Di time frame-nya itu kalau investasi itu lebih lama, kalau trading itu lebih bentar dibandingkan investasi gitu. Kemudian dari segi keuntungan yang diharapkan gitu. Nah, kalau investasi selain dari capital gain dia juga mengharapkan dari dividennya gitu. Nah, tapi kalau misalkan trading itu hanya mengharapkan dari capital gain aja gitu. Jadi mungkin itu sih teh untuk perbedaan antara trading dan investing gitu. Tapi semuanya sama-sama boleh kok dalam Islam dan disesuaikan aja sama profil risiko teman-teman gitu, seleranya seperti apa. Oke, siap. Makasih nih Mas Wildan jawabannya. Sudah terjawab ya ini. Ini emang salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanya soalnya sama teman-teman, apalagi buat teman-teman MNCers yang mungkin baru banget terjun ke dunia pasar modal. Jadi trading sama investing ini beda di waktu sama beda di keuntungan yang diinginkan ya teman-teman. Jadi kalau yang trading itu waktunya lebih singkat dan investing itu waktunya cenderung lebih lama. Dan selain itu untuk profitnya trading ini biasanya nyarinya capital gain dan kalau investing itu nyarinya capital gain sama dividen. Jadi silakan teman-teman bisa menyesuaikan nyamannya yang mana, lebih cocok yang mana itu kembali ke preferensi teman-teman masing-masing gitu. Nah, back to the game, kita masih ada beberapa lagi nih, ada beberapa emiten-emiten yang kita juga bingung nih, masuknya syariah apa non syariah ya ternyata. Karena ternyata ya ada beberapa emiten yang kita kira syariah, ternyata non syariah. Yang kita kira non syariah, ternyata syariah. Nah, makanya itu kita main games hari ini, kita main games tebak-tebakan syariah tuh fungsinya adalah supaya teman-teman bisa terinfokan lagi nih tentang saham mana aja sih yang masuk ke syariah dan mana aja yang masuk ke non syariah. Nah, anggap aja kita lagi screening nih. Oke, kita lanjut nih ke emiten ini. Ciri-cirinya adalah dia grupnya Astra, depannya A, yaitu AALI. Nah, AALI ini masuk syariah apa non syariah ya teman-teman? Silakan mungkin bisa dijawab buat teman-teman yang masih join sama kita. Masih ada 15 orang nih yang join, yang masih pengen ngobrol-ngobrol. Silakan langsung dijawab aja di kolom komentar. Wah, oke, buat yang baru join.
AAL ini masuk syariah apa bukan ya? Oke, udah ada yang jawab syariah. Oke. Oke, udah ada yang jawab. Oke, yang join. Siap, siap, siap. Oke, Mas Wildan, kita udah bisa langsung reveal nih kayaknya. Ini masuk syariah apa non syariah ya AALI? Satu, Ya, boleh deh. oke. Dua, tiga. Masuk ke Ya, saham syariah ya, teman-teman. AALI. Nah, AALI ini termasuk ke grupnya Astra yang di Agri ya berarti. Oke, silahkan yang mau jawab. Yang kepada Mas Wildan dipersilahkan kenapa AALI masuknya oke. ke syariah. Ah, bener ada yang jawab minyak Kenapa? goreng. Ya, gitu deh. Jadi kenapa ini masuk ke saham syariah? Pertama kita lihat dari status perusahaannya bukan perusahaan syariah ya, jadi perlu di screening. Kemudian dari screening ini pertama kegiatan usahanya dia uh, tidak melanggar prinsip syariah ya. Jadi tadi dia plantation ya, agro kan dia agro pertanian dan lain-lain gitu kan. Kemudian dari utang berbasis ribanya dari total utangnya ya semuanya itu 19% dibanding total aset. Jadi kalaupun ada yang berbasis riba itu masih di bawah 45%. Kemudian dari sisi pendapatan non halal pun masih di bawah 10%. Jadi ALI memenuhi 3 kriteria tadi gitu, teman. Jadi masuk ke dalam saham syariah. Alhamdulillah. Nah, silakan nih buat teman-teman yang masih bingung mau investasi di saham apa ya kira-kira. Nah, AALI bisa jadi pilihan teman-teman. Karena AALI ini selain karena dia bagian dari saham agro, dia juga bagian dari grup Astra. Jadi, insya Allah sudah terjamin ya teman-teman. Nah, AALI ini alhamdulillah memenuhi kriteria saham syariah, jadi bisa diperdagangkan sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke emiten selanjutnya. Nah, ini nih emiten favorit banyak orang nih. Biasanya nih buat yang teman-teman yang anak kos mungkin yang sehari-hari mandi pakai sabun Lifebuoy, yang sehari-hari shampoo-nya Dove. Nah, apa nih? Yes, yaitu saham UNVR, Unilever. Nah, Unilever nih masuk ke syariah nggak sih? Nah, silahkan dijawab teman-teman masuk syariah atau enggak. Nah, silahkan. Oke, bener banget saham UNVR. Silahkan yang baru join bisa langsung jawab, UNVR tuh masuk syariah nggak ya? Oke, mantap. Ada yang udah jawab nih, syariah. Oke, kita tunggu jawaban yang lain. Oke, ada yang jawab. Siap. UNVR ini saham consumer ya, jadi barang-barang konsumsi yang teman-teman biasa pakai sehari-hari nih, salah satunya nih grupnya UNVR. Ada sabun sama shampoo Dove, itu termasuk ke UNVR ya teman-teman. Nah, udah pada jawab nih ternyata, silahkan. Yuk Mas Wildan, kita langsung reveal jawabannya adalah 1, 2, 3, syariah. Yeay. Yes, saham UNVR ini termasuk ke saham syariah ya teman-teman. Nah, UNVR ini adalah Unilever, yaitu barang konsumer yang biasa teman-teman pakai sehari-hari gitu. Nah, terus nih, ini kayaknya terakhir lah ya. Kita tebak-tebakan kalau yang ini, nah ini holding kita sendiri. Holding kita sendiri dari MNC, yaitu Global Mediacom atau saham BMTR. Nah, BMTR ini masuk syariah nggak ya kira-kira? Yuk langsung dijawab aja buat teman-teman MNCers. Sudah ada yang bisa jawab? Oke, ada yang jawab nih, saham syariah. Mantap. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau jawab juga. Wih, asik. Oke, silahkan. Siap, siap, siap. Bisa dijawab mungkin ya, Mas Wildan? 1, Bisa, Mbak. 2,
tiga. Yeay, BMTR itu masuk ke saham syariah ya, teman-teman. Nah, terakhir nih, sebelum kita tutup agenda live IG hari ini, aku pengen nanya nih ke Mas Wildan. Ada nggak sih tips dan trik buat trading saham syariah? Oke, tips and triknya ya. Yes. Tips and triknya yang pertama, yang pasti tentuin dulu gitu tujuan tradingnya untuk apa gitu. Karena dari tujuan ini teman-teman akan bisa tahu time frame-nya kapan gitu. Tadi kan ada yang time frame-nya singkat, ada yang harian, ada yang mingguan gitu. Bahkan ada yang tradingnya berbulan-bulan gitu. Jadi pertama tentuin tujuan sama profil risiko teman-teman gitu. Kira-kira teman-teman nih lebih nyaman trading harian atau bulanan atau mingguan gitu ya. Karena kalau teman-teman nyoba ikut-ikutan orang gitu, misalnya teman-teman sehari-hari kerja gitu kan, terus teman-teman trading harian gitu malah jadi was-was gitu kan, ngelihat portofolio ngelihat jual belinya kok tradingnya rugi mulu, malah jadi stres gitu kan. Lebih baik jadi disesuaikan juga sama preferensi atau selera teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau yang nyantai gitu bisa yang berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu, atau misalkan bisa investasi gitu malah jadinya kalau misalkan memang nggak cocok dengan trading gitu. Jadi nggak semua orang harus trading gitu ya, tapi semua orang harus investasi di saham syariah gitu. Jadi nggak harus trading tapi bisa juga investasi gitu. Nah, terus setelah kita tahu gitu kan tujuan profil risikonya seperti apa, kita tentuin juga nih kira-kira saham syariahnya nih yang mana sih yang cocok untuk kita tradingkan gitu. Kalau misalkan mungkin ada yang mau trading harian atau mingguan, cari saham syariahnya yang harganya fluktuasinya cukup tinggi gitu, karena maksud saya bukan yang berisiko ya, maksud saya yang fluktuasinya harian pun kita bisa trading di situ gitu. Jangan sampai teman-teman trading di saham syariah yang memang pertumbuhannya lama gitu kan. Kalau pertumbuhannya lama kan justru nggak cocok untuk trading gitu, cocok untuk investasi gitu. Jadi tentuin dan pilih saham yang memang cocok untuk ditradingkan gitu. Kemudian jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin trading saham syariah, siapkan trading plan-nya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman trading tapi nggak tahu nih risk and reward-nya. Risk and reward ini itu perkiraan kira-kira risikonya sama reward yang kita dapat ini ketika kita beli saham ini tuh seperti apa gitu. Apakah worth it atau enggak gitu. Jangan sampai risknya itu lebih gede dibanding rewardnya gitu. Kemudian siapkan juga kapan harus cut loss ya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ini ada trading tapi pas nyangkut jadi investasi gitu, jadi investing gitu. Teman-teman ketika nyangkut malah nggak mau cut loss gitu, sayang gitu, katanya mending didiemin nanti naik lagi gitu. Nah jangan sampai kayak gitu karena dari awal teman-teman mau trading dan harus disiplin buat cut loss ya gitu. Jangan sampai pas nyangkut malah jadi investasi gitu, malah jadi investing gitu. Nah mungkin itu sih, sama terakhir mungkin jangan greedy gitu ya, jangan greedy ya, jangan teman-teman selain siapkan cut loss, siapkan juga kapan target jualnya gitu. Jadi jangan sampai ketika udah target jual udah tercapai, tapi teman-teman masih kayak kayaknya bakal naik lagi nih, teman-teman malah biarin lagi dan malah ujung-ujungnya harga saham malah turun dan teman-teman malah rugi gitu, dan atau malah nggak sesuai sama keuntungan yang didapatkan sebelumnya gitu. Jadi pastikan tadi sih trading plan ini sangat penting, kapan harus cut loss, kapan harus take profit, dan kapan harus mengukur risk and reward-nya. Mungkin seperti itu saya kira. Oke. Tips and triknya gitu. Baik, terima kasih banyak nih. Ini tipsnya insya Allah bermanfaat nih buat teman-teman.